Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Semoga sehat selalu dan semoga selalu dilancarkan dalam kegiatannya sehari-hari. Dan pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, kita nanti akan kembali membagikan latihan soal Bapak Ibu. Dan kali ini kita nanti akan membagikan soal hot untuk PPG PAI atau ujian pengetahuan untuk PPG PAI, dan mudah-mudahan nanti dengan tujuan kita memberikan latihan soal ini bertujuan untuk mengukur Bapak Ibu ya pemahaman kita dan keterampilan kita dalam bidang-bidang ini, sehingga nanti diharapkan kita menjadi guru yang lebih berkualitas kembali. Dan seperti biasa nanti soal latihan ini atau PPG pengetahuan PPG ini akan kami sajikan seperti biasa, pilihan ganda, silahkan nanti Bapak Ibu menebaknya. Dan sedikit ada pembahasannya Bapak Ibu ya. Dan baik Bapak Ibu, kita langsung ke latihan soal saja dengan kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke soal nomor 1. Persyaratan pengumpulan data harus memiliki kriteria tertentu seperti validitas atau validitas ya, reliabilitas dan kegunaan. Juga harus memiliki teknik pengumpulan data menurut pendapat Walcott Bapak Ibu 1992 bahwa teknik pengumpulan data yaitu A. Pengalaman, B. Pengungkapan, C. Pembuktian, D. Semua jawaban salah, E. Semua jawaban benar. Silahkan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 1, kita lihat Bapak Ibu ya. Untuk jawabannya adalah E, yaitu semua jawaban benar. Jadi menurut Walcott ya, pembahasannya kita lihat saja. Menurut pendapat Walcott bahwa ada 3 teknik pengumpulan data, yaitu 1 pengalaman Bapak Ibu, yang kedua pengungkapan, yang ketiga pengujian atau pembuktian. Berikut penjelasan singkat tentang 3 teknik tersebut. Yang pertama Bapak Ibu ya, pengalaman. Pengalaman adalah salah satu teknik dalam pengumpulan data. Dengan pengalaman, seorang guru yang sekaligus bertindak sebagai peneliti dapat dengan mudah melakukan pengumpulan data terkait dengan subjek penelitiannya. Hal ini disebabkan pengetahuan situasi dan kondisi terhadap kelas pembelajarannya. Itu yang pertama, yaitu pengalaman Bapak Ibu. Yang kedua adalah pengungkapan. Pengungkapan yang dimaksud di sini adalah sebagaimana seseorang peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara terhadap subjek penelitian atau terhadap suatu siapa saja agar supaya terkumpul data yang diperlukan, yang memang diperlukan. Yang ketiga adalah pembuktian Bapak Ibu. Jika proses pengungkapan selesai, maka pada tahap selanjutnya adalah melakukan pembuktian. Pelaksanaan pembuktian dapat dilakukan dengan teknik dokumentasi data-data yang terkait. Inilah pembahasannya Bapak Ibu. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Setelah dilakukan pembelajaran menggunakan metode bercerita pada mata pelajaran sejarah Islam, terlihat siswa kelas 8 Sanawiyah mampu menjelaskan kembali sejarah yang diceritakan. Analisis data yang dapat disajikan dari deskripsi di atas adalah A. Studi pustaka, B. Kuantitatif, C. Kualitatif kuantitatif, D. Deskriptif analisis, dan E. Kualitatif. Bapak Ibu silahkan tebak. 5, 4, 3, 2, 1. Kita lihat jawabannya. Untuk jawabannya adalah D. Deskriptif analisis. Kita lihat pembahasannya.
Pembahasannya, analisis deskriptif adalah metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya. Kemudian data tersebut disusun, diolah, dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Untuk jawaban yang tepat nomor 2 adalah D, yaitu deskriptif dan analisis. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 3. Dalam sebuah karya tulis ilmiah, selain mementingkan metodologi penulisan, syarat-syarat dari sebuah karya ilmiah, penulisan juga harus menemukan paradigma baru tentang suatu ilmu. Karya tulis demikian disebut A. Simposium, B. Tesis, C. Disertasi, D. Usulan penelitian, dan E. Karya ilmiah. Silahkan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 3 adalah C Bapak Ibu, yaitu disertasi. Disertasi adalah karya tulis ilmiah atau tugas akhir seorang mahasiswa dalam menyelesaikan program Dr. S3. Disertasi merupakan bukti kemampuan mahasiswa dalam melakukan penelitian yang berhubungan dengan penemuan baru dalam program ilmu yang dipilih seorang mahasiswa jenjang Dr. S3 Bapak Ibu. Jadi untuk jawaban yang tepat nomor 3 adalah C, disertasi. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 4. Berikut ini adalah nama-nama kitab tafsir dari masa ke masa: Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Al-Maraghi, Adwa Al-Bayan, fi Zilal Al-Quran, Tafsir Al-Jalalain, Tafsir Ayat Ahkam, Tafsir Ahkam Al-Quran, Tafsir Al-Manar fi Al-Quran Al-Karim, Al-Riba fi Al-Quran Al-Karim, Aswasyaya fi surah Al-Isra, dan lain-lain Bapak Ibu. Di antara kitab-kitab tafsir tersebut yang termasuk tafsir maudhu'i adalah apa Bapak Ibu? A. Fi Zilal Al-Quran Adwa Al-Bayan Al-Maraghi, B. Tafsir Ayat Ahkam, Tafsir Ibnu Katsir Ahkam Al-Quran, C. Al-Ihsan fi Al-Quran, Al-Mar'ah fi Al-Quran, Adwa Al-Bayan, D. Al-Mar'ah fi Al-Quran, Al-Ihsan, Al-Insan fi Al-Quran, Ahkam Al-Quran, dan E. Tafsir Al-Manar, Tafsir Al-Maraghi, dan Tafsir Al-Jalalain. Silahkan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat Bapak Ibu ya, nomor 4 adalah D, yaitu Tafsir Al-Mar'ah fi Al-Quran, Al-Ihsan fi Al-Quran, dan Al-Ahkam Al-Quran. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Jadi di antara kitab-kitab tafsir tersebut yang termasuk tafsir maudhu'i adalah 1. Al-Mar'ah fi Al-Quran, Tafsir Al-Mar'ah fi Al-Quran yang membahas tentang peran dan kedudukan perempuan dalam Islam Bapak Ibu. Dan karya ini adalah karyanya beliau Mutawali Sya'rawi Bapak Ibu. Yang kedua adalah Al-Ihsan fi Al-Quran. Ini membahas mengenai manusia dan sifat-sifatnya serta hal-hal yang terkait dengan manusia yang ada di dalam Al-Quran. Karyanya adalah karya Abbas Mahmud Al-Akhod Bapak Ibu. Yang ketiga, Ahkam Al-Quran. Kitab ini membahas mengenai menafsirkan ayat yang berkaitan dengan hukum saja dan dikelompokkan dalam topik-topik seperti dalam membahas ilmu fikih atau pembahasan ilmu fikih. Dan beliau bermazhab Hanafi sehingga corak penafsirannya selalu mendukung pendapat yang diikuti. Dan karyanya adalah Ibnu Arabi, Al-Jassas, dan Al-Qiyya Al-Harasi. Untuk jawaban yang tepat nomor 4 adalah D, Al-Mar'ah fi Al-Quran, Al-Ihsan fi Al-Quran,
ahkam Al-Quran. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 5. Mempresentasikan hasil diskusi siswa dan merespon masukan dari teman sejawat didominasi oleh siswa pada tingkat MTS dan MA atau Madrasah Aliyah. Hal ini sesuai dengan tahapan perkembangan intelektual mereka yang berada pada operasional formal. Tahapan ini merupakan teori belajar A. Sosial, B. Humanistik, C. Kognitivistik, D. Behavioristik, dan E. Konstruktivistik. Silakan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 5 adalah C Bapak Ibu, yaitu kognitivistik. Pembahasannya adalah teori yang menggambarkan bahwa belajar terdiri dari beberapa proses antara lain analisis, mengolah informasi, prediksi, dan problem solving. Teori ini lebih mengutamakan proses belajar daripada hasil belajarnya Bapak Ibu. Jadi untuk jawaban yang tepat nomor 5 adalah tahapan merupakan teori belajar kognitivistik. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 6. A. Termasuk siswa yang pandai di kelas. Pada suatu saat A mengalami kesulitan dalam membayar uang sekolah dan uang untuk mengikuti ujian sekolah karena usaha orang tuanya mengalami penurunan. Sebagai guru, yang Anda lakukan adalah A. Memanggil orang tua A untuk segera membayar sekolah supaya tetap dapat mengikuti ujian. B. Memberikan keringanan dalam membayar sekolah supaya A tetap dapat mengikuti ujian. C. Melaporkan kepada kepala sekolah tentang keadaan A supaya tetap dapat mengikuti ujian. D. Meminta orang tua A mencari pinjaman uang kepada koperasi untuk membayar sekolah. Dan E. Mengusahakan bantuan bagi A untuk dapat membayar uang sekolah dan mengikuti ujian. Apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Silakan jawab. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat adalah C, yaitu melaporkan kepada kepala sekolah tentang keadaan A supaya tetap dapat mengikuti ujian Bapak Ibu. Jadi yang kita lakukan atas A yaitu adalah melaporkan kepada kepala sekolah tentang keadaan A supaya tetap dapat mengikuti ujian. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 7. Perhatikan potongan RPP pada kegiatan pembelajaran berikut. 1. Kegiatan awal memberikan pertanyaan seputar pelajaran yang lalu dan materi perkembangan Islam, memberikan informasi tentang tujuan dan manfaat mempelajari seputar sejarah perkembangan Islam yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Kegiatan inti, siswa membaca literatur atau referensi tentang sejarah perkembangan Islam. Siswa mengamati perkembangan Islam, membuat bagan perkembangan Islam, pameran bagan yang saling mengomentari. 3. Kegiatan akhir, tanya jawab tentang materinya. Guru memberikan tugas untuk mencari pengertian sejarah untuk pertemuan selanjutnya. Berdasarkan langkah kegiatan RPP di atas Bapak Ibu, maka kompetensi dasar yang akan dicapai adalah A. Menyebutkan perkembangan Islam, B. Memahami perkembangan Islam, C. Menjelaskan dan mempraktekkan perkembangan Islam, D. Mempraktekkan perkembangan Islam, dan E. Menjelaskan perkembangan Islam. Dan soal ini Bapak Ibu ya, hampir setiap kegiatan di Pretest ataupun PPG mungkin selalu muncul Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 7 adalah B Bapak Ibu, yaitu memahami perkembangan Islam. Berdasarkan langkah kegiatan RPP di atas, maka kompetensi dasar yang akan dicapai adalah memahami perkembangan Islam Bapak Ibu. Jadi untuk jawaban yang tepat nomor 7 adalah B. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 8. Pembelajaran Al-Quran dan hadis di Madrasah Aliyah dengan materi menerjemahkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi dalam perkembangan atau pengembangan kemampuan berpikir kritis. Pembelajaran
dengan capaian siswa mampu menyimpulkan materi yang telah diajarkan melalui teks, bacaan, terjemah, dan tafsir atau syarah hadis. A. Tanya jawab. B. Menghafal hadis dan terjemahannya. C. Ceramah. D. Penulisan teks hadis. Dan E. Memberikan harokat pada teks hadis. Silakan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 8 adalah B, yaitu menghafal hadis dan terjemahannya, Bapak Ibu. Jadi pembelajaran dengan capaian siswa mampu menyimpulkan materi yang telah diajarkan melalui teks, bacaan, terjemahan, dan tafsir atau syarah hadis, yaitu adalah menghafal hadis dan terjemahannya. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 9. Di dalam materi pelajaran fikih, pada siswa kelas 4 SD ada beberapa siswa mendapatkan nilai mencapai atau melampaui KKM yaitu 70. Kalau sekarang mungkin 75 Bapak Ibu ya. Ada beberapa siswa yang lebih cepat menyelesaikan tugas pembelajarannya dari teman-teman yang lain, sehingga guru berinisiatif untuk memberikan tambahan pengetahuan dan keterampilannya. Kegiatan ini disebut apa Bapak Ibu? 5. A. Yaitu pengayaan. B. Akselerasi. C. Remedial. D. Pemberian tugas. Dan E. Kelas tambahan. Silakan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 9 adalah A, yaitu pengayaan Bapak Ibu. Jadi kegiatan ini disebut pengayaan. Kenapa pengayaan? Pengayaan menurut Masbur, pengayaan adalah memperkaya ilmu pengetahuan atau memperluas ilmu pengetahuan siswa dengan memberi tugas tambahan, baik tugas yang dikerjakan di rumah maupun tugas yang dikerjakan di kelas atau di sekolah. Jadi untuk jawaban yang tepat nomor 9 adalah A, pengayaan. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 10. Menghafal adalah pola belajar dengan model konvensional yang masih dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran akhir-akhir ini. Stigma menghafal yang sudah sangat lekat pada mapel pendidikan agama Islam merupakan implikasi dari komponen berikut ini, kecuali Bapak Ibu: A. Sumber belajar yang minimalis. B. Kreativitas guru yang belum menguat. C. Strategi yang kurang variatif. D. Media pembelajaran yang minim. Dan E. Cakupan materi yang luas. Silakan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Menghafal adalah pola belajar dengan model konvensional yang masih dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran akhir-akhir ini. Stigma menghafal yang sudah sangat lekat pada mapel pendidikan agama Islam merupakan implikasi dari komponen berikut ini, kecuali, yaitu adalah E. Cakupan materi yang luas. Kita lihat pembahasannya. 10. Menghafal adalah pola belajar dalam model konvensional yang masih dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran akhir-akhir ini. Stigma menghafal yang sudah sangat lekat pada mapel pendidikan agama Islam merupakan implikasi dari komponen berikut: sumber belajar minimalis, kreativitas guru yang belum menguat, strategi yang kurang variatif, media pembelajaran yang minim, kecuali cakupan materi yang luas Bapak Ibu. Jadi untuk jawaban yang tepat nomor 10 adalah E, cakupan materi yang luas. Baik Bapak Ibu, soal kami cukupkan 10 soal dahulu. Kita nanti akan sambung ke step berikutnya, step yang kedua.